Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sona Indonesia. Halo, nama saya Sabrina Aisyah Putri. Saya merupakan mahasiswi aktif Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi D4 Usaha Perjalanan Wisata semester 4. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peraturan pabean negara Thailand. Jadi, apa sih itu pabean? Jadi kepabean adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Nah, di sini ada prosedur kepabeanan terkait pajak dan bea masuk. Prosedur bea cukai untuk barang yang tiba di Thailand sama dengan negara lainnya. Importir harus mengajukan formulir entry ditambah dengan dokumen lainnya yang diperlukan seperti Bill of Lading, faktur, dan daftar pengepakan ke Departemen Bea Cukai melalui saluran elektronik atau yang disebut dengan sistem tanpa kertas. Nah, untuk barang tertentu seperti alat kesehatan, farmasi, suplemen makanan, kosmetik, dan bahan kimia diperlukan izin import dan bea serta PPN yang harus dibayar pada saat kedatangan. Nah, jika total bea belum ditentukan atau izin mendesak diperlukan, deposit dapat dibayarkan. Nah, untuk biaya pendaratan dan penyimpanan harus dibayar sebelum barang dilepaskan. Nah, untuk barang imported juga dapat disimpan di gudang berikat. Kewajiban membayar bea muncul pada saat import, sedangkan barang simpanan dinilai dengan tarif yang berlaku pada saat tanggal pengeluaran. Nah, untuk mempercepat pengurusan bea cukai, sistem entry ini di muka memungkinkan importir untuk mengajukan formulir yang diperlukan, termasuk Bill of Lading. Sebelum barang tiba di Thailand, jumlah bea kemudian dapat ditentukan dengan mengacu pada Bill of Lading. Setelah barang tiba, bea dan biaya pelabuhan hanya perlu dibayar sebelum barang dirilis. Nah, untuk menggunakan layanan dari agen yang berpengalaman untuk membantu proses clearing barang melalui bea cukai, agen pengiriman sering menyediakan agen clearing sendiri. Jika barang menemani penumpang yang tiba melalui udara, laut, dan darat, diperlukan deklarasi. Nah, untuk petugas bea cukai, atas kebijakannya sendiri dapat menilai barang yang import dan memungut bea masuk yang lebih rendah. Nah, jadi peraturan bea cukai di Thailand itu tuh ada kombinasi dari persyaratan yang mempengaruhi impor dan ekspor produksi barang di seberang pembatasan Thailand. Jadi, Thailand ini memiliki dua sistem, yaitu sistem koridor merah dengan sistem hijau. Nah, untuk prosedur bea cukai untuk kedatangan penumpang di jalur hijau, penumpang yang tidak memiliki apapun untuk dilaporkan berarti mereka tidak memiliki barang apapun yang bertanggung jawab atas bea dan pajak serta barang yang dilarang atau dibatasi saat tiba di Thailand. Nah, untuk itemnya pun dibebaskan dari petugas. Seperti yang pertama itu barang-barang pribadi dalam jumlah yang wajar yang nilainya tidak lebih dari 20 baht secara keseluruhan dan bukan merupakan barang atau makanan yang dilarang atau dibatasi. Yang kedua itu tidak lebih dari 200 batang rokok atau 250 gram tembakau. Yang ketiga itu minuman alkohol tidak berlebih dari 1 liter. Nah, untuk di koridor merah atau di jalur merah, jadi disediakannya untuk orang yang mentransfer barang yang tunduk pada pemberitahuan bea cukai. Nah, misalnya barang yang harus dibayar dengan pajak bea cukai, barang terlarang atau barang yang memerlukan otorisasi khusus. Nah, untuk prosedur pabean untuk kedatangan di jalur merah ini memiliki prosedur. Yang pertama itu penumpang diberikan tanda terima pembayaran dan mengambil barang-barang mereka. Yang kedua, petugas bea cukai di saluran barang untuk dinyatakan menerima bea masuk dan pajak dengan tarif tetap. Terus yang ketiga itu penumpang melakukan pembayaran bea dan pajak dengan tunai atau kartu debit atau kartu kredit. Mungkin itulah penjelasan dari saya yang bisa saya jelaskan tentang peraturan pabean di negara Thailand. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.